Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pertarungan bayangan putih dari selatan, Banjaran Pati, melawan Dewi Tangan Api atau Arumsari kian memanas dalam memperebutkan bocah laki-laki berusia 10 tahun. Sebenarnya, apa keistimewaan bocah tersebut hingga tokoh-tokoh sakti saling bertempur? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Hei, kakek bengal, bedas jelek. Rupanya kau sudah siap untuk menyambut seranganku, tegur Arumsari. Habis berkata demikian, Dewi Tangan Api segera mengambil kuda-kuda untuk memulai serangan. Tak lama kemudian, kedua belah tangannya ditarik ke belakang sejajar pinggang. Dan secepat kilat diayunkannya dengan kekuatan penuh ke depan. Pada saat yang sama, Banjaran Pati juga menghantarkan tangannya ke depan. Wus! Buah! Dua kekuatan dahsyat bertemu di udara. Tampak tubuh Dewi Tangan Api terdorong ke belakang, melayang ke atas. Dengan bersalto beberapa kali di udara, dia berusaha mendaratkan kakinya ke tanah. Namun karena dihempaskan tenaga dorong yang luar biasa, tubuh Arumsari jatuh berguling-guling di tanah sejauh 5 tombak. Apa yang dialami bayangan putih dari selatan pun tak jauh berbeda. Tubuhnya juga terlempar ke atas, kemudian bergulingan di tanah, dan gulingannya baru berhenti setelah membentur sebuah pohon besar. Tak ayal lagi, daun-daun dari pohon itu pun berguguran. Dewi Tangan Api dan bayangan putih dari selatan sama-sama merasakan kehebatan tenaga dalam satu sama lain. Dada mereka menjadi sesak. Perlahan-lahan dari hidung dan mulut mereka mengalir darah segar. Dengan cepat, mereka segera duduk bersila, mengambil sikap bersemadi untuk mengurangi rasa sakit sebagai akibat dari benturan tenaga dalam yang dahsyat barusan. Tubuh mereka diam tak bergeming dengan kedua mata terpejam. Mereka mengatur pernapasan dan seluruh aliran darah, berusaha mengumpulkan hawa murni yang berguna mengatasi luka dalam. Suasana Bukit Argapala yang menjelang siang pun menjadi sunyi. Burung-burung kembali berterbangan, hinggap dari satu pohon ke pohon lain dengan sesuka hati. Namun, pepohonan di sekitar arena pertempuran tak lagi menampakkan warna hijau daunnya. Daun-daun itu telah menguning, bahkan sebagian telah terbakar hangus akibat hawa panas yang ditimbulkan kekuatan tenaga dalam Dewi Tangan Api yang bentrok dengan tenaga dalam bayangan putih dari selatan. Sekitar 8 tombak dari arena pertempuran, keadaan bocah laki-laki yang diperebutkan tampak menjadi sangat mengenaskan. Pakaiannya compang-camping, sudah tak terlihat lagi wujudnya, karena sebagian besar telah terbakar hangus. Dan yang lebih mengenaskan adalah keadaan rambutnya yang terbakar habis tak tersisa. Karena hawa panas yang dirasakan, perlahan-lahan mata bocah itu terbuka. Dia menggigit bibirnya sendiri, berusaha mengusir rasa panas yang menjalar di sekujur tubuhnya. Tapi rasa panas yang membakar itu tak mau hilang, maka dengan serta-merta matanya dipejamkan. Setelah segenap kekuatan batinnya terpusat, akhirnya bocah laki-laki itu dapat mengatasi rasa sakitnya.
Apa yang dilakukan bocah berumur 10 tahun itu memang luar biasa, karena di dalam tubuhnya sudah terdapat hawa murni yang sedemikian kuat. Hal itulah yang membuat tubuhnya sama sekali tak terbakar hawa panas yang ditimbulkan bentrokan tenaga dalam Dewi Tangan Api dengan tenaga dalam bayangan putih dari selatan. Memang keajaiban yang dimiliki bocah itulah yang membuat para tokoh sakti di rimba persilatan berusaha memperebutkannya untuk dijadikan murid. Kini bocah laki-laki yang bernama Suropati itu berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun, berulang kali usahanya menemui kegagalan. Hal itu menandakan bahwa yang menotoknya bukanlah tokoh sembarangan. Dan kalau yang menotok hanya seorang pesilat biasa, dengan sendirinya tubuhnya akan memberikan perlawanan. Bayangan putih dari selatan yang mempunyai ilmu pukulan tanpa bayangan dapat melakukan totokan sedemikian hebatnya. Sejak menculik Suropati, bocah laki-laki itu terus digendongnya dari kota Kadipaten Bumi Raksa menuju Bukit Argapala yang memakan waktu hampir seharian penuh. Selama ini, Banjaranpati tak sekalipun memperbaharui totokannya. Tiba-tiba, mata Suropati menjadi nyala. Entah dari mana di hadapannya telah melingkar seekor ular sebesar lengannya. Ekornya bergerak lemah, sesekali menjulurkan lidahnya. Untuk beberapa lama, ular itu sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Melihat ular yang tampak jinak, hati Suropati menjadi tenang. Perlahan-lahan matanya dipejamkan kembali. Seluruh kekuatannya coba dikerahkan untuk mengusir pengaruh totokan di tubuhnya. Tapi, tiap kali hawa murni mengalir melewati punggungnya, dia merasakan seperti ada tembok yang menghalangi, sehingga hawa murninya berbalik. Taulah Suropati kalau pusat dari pengaruh totokannya terletak di punggungnya. Maka dengan mata terpejam, segenap kekuatan batinnya segera dikumpulkan. Seperti terkena sihir, tiba-tiba ular yang melingkar di hadapan Suropati bergerak perlahan. Seperti terkena sihir, tiba-tiba ular yang melingkar di hadapan Suropati bergerak perlahan, kemudian merayap mendekati. Dan dengan kecepatan laksana kilat, ular itu mematuk punggung Suropati. Tuk! Suropati menggeliat, sementara ular itu pun merayap ke semak-semak. Bocah itu segera bangkit, namun kembali jatuh terduduk karena tenaganya belum pulih benar. Ketika matanya menatap pemandangan di hadapannya, keningnya berkarut. Dia heran, mengapa begitu banyak pohon di sekitarnya tumbang. Tapi, ketika melihat dua orang yang tengah duduk bersila dan tampak terluka dalam, Suropati pun jadi mengerti bila di situ baru saja terjadi sebuah pertempuran dahsyat. Suropati segera bangkit kembali, berusaha berlari secepatnya, setelah tahu kalau salah seorang yang tengah duduk bersila adalah bayangan putih dari selatan yang telah menculiknya. Bocah gundul yang hampir telanjang itu berlari dengan langkah terseok-seok, namun belum genap 20 langkah, mendadak tubuhnya terjungkal dan jatuh berguling-guling ke bawah bukit. Suropati merasakan kalau punggungnya terasa sangat panas. Sekujur tubuhnya bergetar. Tanpa disadari, tubuhnya telah terserang racun hebat. Ular yang membantu melepaskan pengaruh totokan di tubuhnya sesungguhnya adalah seekor ular yang sangat berbisa. Suropati terus bergulingan melewati semak-semak, dan gulingan tubuhnya baru berhenti setelah sampai di tempat datar. Bocah itu menggigit bibirnya kuat-kuat, merasakan sekujur tubuhnya yang kembali menjadi sangat panas. Dadanya sesak dan perutnya mulai bagai diaduk-aduk. Suropati sekuat tenaga berusaha melawan rasa sakit yang diderita, tapi usahanya sia-sia belaka. Tubuhnya laksana digodok di tungku pembakaran. Dia menggigil seperti terserang demam yang hebat. Sebelum kegelapan menyelimuti, Suropati sempat melihat seekor keledai yang sedang merumput tak seberapa jauh dari tempatnya tergeletak. Dengan sisa-sisa kesadarannya,
pikirannya segera dipusatkan. Perlahan-lahan, keledai yang sedang merumput itu berjalan mendekatinya. Kemudian binatang itu merunduk di hadapan Suropati. Rupanya, kemampuan Suropati memusatkan pikiran sangat hebat. Dirinya mampu memerintah benda hidup lainnya hanya dengan memusatkan perhatian ke satu titik. Bocah itu segera beringsut, berusaha segera naik ke punggung keledai yang sudah tak jauh darinya. Dengan susah payah, usahanya akhirnya berhasil. "Bawa aku ke kota Kadipaten Bumi Raksa ya," ujar Suropati. Keledai itu pun meringkik, kemudian segera melangkahkan kakinya menuruni Bukit Argapala. Seharian penuh, keledai membuat tubuh Suropati berlari tanpa henti. Matahari sudah hampir terbenam ketika sampai di pintu gerbang kota Kadipaten Bumi Raksa. Tubuh Suropati yang lemah terkulai di atas punggung keledai segera menarik perhatian orang-orang. Kepalanya yang gundul dan nyaris telanjang benar-benar menjadikan sebuah pemandangan yang ganjil. "Hei, bukankah itu Suropati?" teriak seorang bocah tanggung berpakaian penuh tambalan. Beberapa bocah tanggung lain yang sedang berkerumun memperhatikan lebih seksama. Ketika tahu bahwa yang terkulai di atas punggung keledai itu tak lain Suropati, mereka segera berhamburan mendekati. Beramai-ramai, mereka menggiring keledai yang menggendong Suropati ke tepi jalan. Mereka berebut untuk menurunkan tubuh bocah yang malang ini. Tapi, mereka berteriak ngeri ketika tangan mereka menyentuh tubuh Suropati yang panas bagai habis dipanggang api. Masih hidupkah dia?" tanya salah seorang bocah berusia 15 tahun. Tak ada yang dapat memberi jawaban. Mereka hanya saling berpandangan dan mengangkat bau tanda tak mengerti. "Kita bawa ke tabib," usul seseorang yang disambut anggukan kepala dari teman-temannya. Tak lama kemudian, mereka pun beramai-ramai menggiring keledai yang menggendong tubuh Suropati masuk ke dalam kota. Para bocah yang berusaha menolong Suropati adalah para pengemis dan gelandangan kota Kadipaten Bumi Raksa yang merupakan teman senasib Suropati sendiri. Usia mereka rata-rata masih belasan tahun, bahkan ada yang berusia di bawah 10 tahun. Tubuh mereka hitam, kotor, tak terurus. Pakaiannya pun penuh tambalan, nyaris tak layak dipakai. Ketika sampai di tempat yang dituju, bocah yang berusia 15 tahun dan bernama Wirogundi segera mengetuk pintu rumah tabib yang dikenal bernama Pulanggeni. Karena daun pintu tak segera dibuka, maka beramai-ramai mereka menggedor-gedor. Bagaimana selanjutnya kondisi Suropati? Bisakah tabib itu mengobatinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.